firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan baik-baik, dengan baik-baik, perhatikan baik-baik. Yesus kuncinya ngomong sama iblis dengan baik-baik. Perhatikan, ini kunci. Ini saudara tidak pernah dengar, tapi hari ini Revelation harus sampai kepada saudara. Yesus menjawab begini. Yesus tidak langsung pergi iblis, karena Yesus mau mengajar saudara dan saya satu hal yang dia bisa lakukan dan saudara dan saya bisa lakukan. Kalau Yesus bilang gini, iblis bilang gini, kalau engkau anak Allah, coba dong rubah batu ini jadi roti. Itu iblis sudah between the line ngomong gini. Barusan 4 ayat di atasnya bilang Tuhan ngomong gini jelas-jelasan. Tuhan ngomong, inilah anakku, inilah anakku yang kukasihi dan padanya aku berkenan. Yesus, Tuhan ngomong ini anakku. Iblis nekat, iblis super duper nekat. Problemnya saudara dan saya sering ketipu sama cipoan. Iblis tahu cipoan? Saya anak kota, saudara. Cipo apa ya bahasa Indonesia ini? Ya ketipu tadi. Ada yang tahu cipo? Oh nggak tahu, bukan anak kota, cuma Pak Anwar mungkin anak kota. Tahu cipo apa ya? Cipo itu temannya Coipan, bukan saudara. Coipan saudara tahu, cipo nggak tahu. Cipo ditipu betul Pak ya? Apa? Itu cipo. Ya. Saudara dan sekalian bisa ketipu. Orang iblis itu super duper nekat. Baru Allah ngomong inilah anakku. Dia ngomong gini, kalau engkau anak Allah, kalau Yesus saat itu lagi bad mood, apa Yesus lagi saat itu dia lagi seperti kita kan mikir, bener kan gua anak Allah ya? Gue gak bisa juga nih, atau bener juga mesti rubah batu jadi rotinya. Bener juga ya, bener kan seperti itu kan exactly. Tetapi dengan baik-baik, dengan baik-baik. Tuhan Yesus menjawab, dia juga Tuhan Yesus langsung gini. Iblis datang, kalau kau anak Allah, rubah ini jadi batu dan jadi roti. Terus iblis, terus Tuhan Yesus dia pergi. Aku pergi kau keluar. Nanti saudara kalau kejadian seperti itu, saudara bilang, ya Yesus bisa pergi, aku gak bisa, ya kan? Oleh karena itu Tuhan kasih cara buat saudara dengan baik, dengan baik. Yang Yesus lakukan buat saudara, dia mau saudara bisa lakukan. Yang dia lakukan, dia mau saudara bisa lakukan supaya itu terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus katakan ini, ada tertulis bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, so it means yang tertulis is very powerful. Dan yang tertulis ini yang bisa menghancurkan kuasa iblis. Oleh karena itu, orang Kristen sering Alkitabnya bagus, sudah ada kulit, sudah ada leather covernya, di atasnya dikasih debu gigit. Karena terakhir baca Alkitab atau bahwa Alkitab waktu Natal tahun 2010 masuk 2011. Karena tahun baru gak ke gereja, jadi terakhir Alkitab dibawa pada waktu Natal. Itu pun cuma ditaruh di mobil karena ketinggalan waktu ke gereja. Ya, jadi waktu ke mobil lagi, bawa Alkitab. Oh tadi ternyata gue dari gereja. Lebih aneh lagi kalau saudara begitu masuk ke gereja, masuk mobil barusan mau ke gereja. Abis datang itu berkata ketemu teman-teman sih saudara. Saudara dengan baik-baik. Ada tertulis. Ini yang membuat iblis tunggang langgang. Amin. Yang ada tertulis ini dengan baik-baik, memakai pikiran Yesus. Kita harus ikutin gimana caranya Yesus berpikir, betul kan? Pak Ferdi tadi sih gampang aja ngomong. Aku di dalam engkau dan firmanku di dalam engkau, minta apa saja yang dikehendaki, maka engkau akan menerimanya. Tuhan bilang pakai pikiran Yesus. Iya, kalau sampai situ sih gampang. Cuman gimana pakai pikiran Yesus? Caranya pakai pikiran Yesus dengan baik-baik adalah kita ikutin apa yang Yesus lakukan, betul kan? So simple, my friend. Kita ikutin apa yang firman Tuhan katakan. Kita ikutin apa yang Yesus katakan. Waktu Yesus katakan ada tertulis. Jadi waktu saudara ditipu sampai didengar baik-baik. Yesus baru selesai dibaptis, itu sudah tipu dia. Kalau engkau anak Allah, same thing. Saudara mengalami sakit penyakit dengan baik-baik. Dokter udah nggak bisa, semua udah angkat tangan, rasanya udah kenyataan udah nggak mungkin, udah orangnya ngapa-ngapa, udah rasanya nggak mungkin sakit. Saudara dengar baik-baik. Waktu saudara terintimidasi itu bukan pikiran saudara, adanya di pikiran saudara. Tetapi iblis coba masuk ke pikiran saudara sehingga nggak mungkin bisa sembuh. Dan
tertulis iblis. Kan iblis lagi, kalau pakai semut, coba lakukan, coba lakukan. Jangan dengar kata saya, lakukan. Ada tertulis. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai sama janjinya. Kalau saudara mengalami sekarang, your financial, your keuangan saudara rasanya pengap-ngapan, rasanya nih tinggal di Kanada, rasanya kamu begini, bisa begini, rasanya kamu begini. Memang sih, jangan baik-baik. Firman Tuhan, itu kan iblis mana bisa kamu begini. Kamu tuh nanti bakal sampai tuanya yang kerja, saudara itu dengan baik-baik. Saya sering kali kalau lihat di jalan, orang udah tua-tua, saudara masih kerja, saudara. Bukannya artinya saya bilang saudara harus mau bermanfaat, enggak. Cuma seringkali jadi pikiran saudara, aduh gimana ya gue ya, tahu tua ya, mesti dingin-dingin, tetap kerja, tetap gini. Dengar baik-baik, ada tertulis Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah, kau akan jadi kepala dan bukan ekor, katakan amin. Tuh katakan pada iblis itu, aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu kan dunia, itu kan iblis yang bilang, katanya kamu anak Allah, kok begini hidupnya melarat. Katanya kamu anak Allah, tapi kamu setengah mati. Itu kan iblis yang ngomong. Kalau pikiran itu terjadi sama saudara, lakukan dengan pikiran Kristus. Lakukan seperti yang Kristus lakukan. Ada tertulis. Jangan baik-baik. Aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mana aku masuk, mana aku keluar. Orang benar dikejar berkat. Siapa orang benar di tempat ini? Siapa orang benar? Siapa yang mau dikejar berkat? Amin. Saudara mau dikejar berkat? Amin. Mau dikejar berkat? Kenapa tidak beriman? Orang benar. Orang benar. Dikejar. Dikejarnya mantap gitu loh saudara. Mau dikejar berkat kayak orang benar. Dikejar. Berkat. Ayo saudara sama-sama orang benar. Dikejar. Berkat. Sekarang katakan berkat. Sama-sama kita kayak dicocok itu. Berkat. Mengejar orang benar. Katakan amin. Amin. Ada tertulis. Kau akan diberkati berlimpah-limpah. Bukan kata Pak Fer, percuma kalau dengan kata saya. Itu memakai pikiran Kristus. Yesus pun dicobain sama si super duper rekatnya si iblis. Ya, gimana kamu ngurus anak di Kanada? Ya, belum universitinya ya. Ya memang sih waktu di Indonesia bilang kalau di Kanada gratis, gratis sampai SMA. Universitinya tetap aja mesti bayar kok. Dengan kerja kayak gini gimana kalau ngumpulin duit untuk anak sekolah, apalagi apalagi susah lawyer lah, medical school lah, ya setahunnya perlu segitu ribu, gimana caranya? Ntar gua hidup gimana? Ya, cuma seperti ini, dengar baik-baik. Kalau saudara diintimidasi dengan pikiran itu, saudara katakan tertulis. Ada tertulis, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Kau berkata dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Katakan amin. Itu, gak usah takut saudara. Terus bukan saudara setelah itu, oh enak-enakan, enggak, bertanggung jawab, kerja dengan baik, tapi gak usah worry. Sebab Tuhan rancanganmu ada rancangan jauh dari rancangan itu. Dan rancangan damai sejahtera, rancangan bahwa masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Itu kalau mau punya pikiran Kristus, lakukan seperti yang Kristus lakukan. Waktu saya ditanya sama istri saya, Ani, gimana caranya punya pikiran Kristus? Saya bilang ke Tuhan, jemaat nanya, jangankan jemaat, istri saya sendiri nanya, Tuhan, gimana caranya punya pikiran Kristus? Tuhan ngomong gini sama saya, gampang dong. Pakai pikiran siapa? Kristus. Caranya gimana Tuhan? Pakai pikiran siapa? Kristus. Ya ikutin aja yang Kristus lakukan. Benar kan? Kristus lakukannya begitu. Ada tertulis ya udah kita ikutin dong. Saudara mau bikin teologi baru? Itu kan terlalu kelihatan kayak diplomatis Pak. Ngomong ada tertulis. Lah Yesus ngomong kita ikutin dong. Di mana tertulisnya? Di sini. Jangan saudara bilang ada. Aduh mau beli apa-apa mahal ya. Mau beli apa-apa mahal dengan gaji, dengan salary kayak gini, dengan income kayak gini gitu. Mau beli apa-apa mahal. Ada tertulis di Walmart nanti diskon. Ya jangan nunggu Walmart diskon, ada tertulis saudaraku. Tapi ada tertulis di apa berkati kau berlimpah-limpah. Amin. Katakan amin. Firman Tuhan punya kuasa. Apa yang tertulis ini punya kuasa untuk menghancurkan pikiran iblis yang sedang masuk ke sini.
mau sakit sesakit apa sih saudara? Dengar baik-baik, gereja Tuhan, dengar baik-baik, dengar. Saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk bercapek ria. Saudara duduk di situ mendengarkan, bukan cuma mendengarkan sosok seorang manusia, percuma. Saudara ada di situ dan saya ada di sini, kita semua di dalam hadirat Tuhan untuk membiarkan firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Waktu kita membiarkan firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya, saudara akan mengalami mujizat demi mujizat saudara. Harus gereja yang dimana kita meninggikan nama Yesus, gereja yang membiarkan firman Tuhan bekerja dengan luar biasa, firman Tuhan yang akan membela kehidupan saudara. Barang siapa percaya kepada kitab suci tidak akan mendapat malu, firman Tuhan tidak akan mendapat malu. Kalau saudara percaya sama Walmart, saudara percaya sama suami saudara, saudara percaya sama istri saudara, saudara percaya sama uang saudara, saudara percaya sama rekening saudara, saudara percaya cuma sama warisan saudara, bisa malu, bisa salah semua, salah itu bisa. Tapi waktu saudara percaya pada firman Tuhan, pada siapa percaya pada firman Tuhan tidak akan dapat malu. Yang mau katakan amin. Amin. Saya mau saudara. Udahlah. Hidup saudara dan saya apapun tantangan saudara dalam hidup ini yang menjadi tantangan kehidupan saudara sehari-hari, percaya pada firman Tuhan. Amin saudara, itu pegang kita. Adam, Hawa, saudara pikir dengar baik-baik. Hawa, kenapa kan iblis coba tipu Hawa? Dia coba tipu Hawa berhasil. Kenapa? Hawa tak nanya Tuhan sama sekali. Padahal Tuhan ngomong sama dia. That is the major mistake and the only mistake. Dia disuruh Tuhan, semua pohon, semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan, cuma satu yang gak boleh kamu makan, itu pohon kehidupan juga makan, pohon pengetahuan yang banyak. Nah, saudara, waktu iblis bilang, Adam Hawa, kan Tuhan bilang kan, pakai kata Tuhan bilang kan ya, semua pohon gak boleh kamu makan. Dia mikir sendiri, apa ya? Kenapa gak nanya Tuhan? Sama saudara, kenapa gak nanya Tuhan? Oleh karena itu Yesus bilang, tanya aku. Tuhan bilang, ini loh jawabannya. Sehingga saudara bisa katakan, ada tertulis. Haleluya. Amin. Yang saudara pikir yang Adam makan tuh, yang Hawa makan tuh, buah apa? Buah apa yang dimakan? Bukan buahnya yang jadi masalah, yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Bukan buahnya, pikirannya. The thought yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Bukan buahnya. Kenapa? Iblis masuk ke dalam pikiran Yesus. Iblis coba masuk ke dalam pikiran Yesus. Dan hari ini iblis coba masuk ke dalam pikiran saudara. Dengar baik-baik. Iblis coba masuk ke dalam pikiran saudara. Supaya waktu iblis berhasil masuk ke dalam pikiran saudara, firman Tuhan tidak jadi dikatakan. Kenapa? Dia menguasai pikiran saudara, bukan firman Tuhan. Padahal Tuhan katakan, kalau aku ada di dalam, kalau engkau ada di dalam aku, dan firman ada di dalammu. Gimana cara firman ada di dalammu? Firman Tuhan ada di dalam pikiran kita. Selalu memakai pikiran Kristus. Gimana cara memakai Kristus? Lakukan seperti yang Kristus lakukan. Amin. Buka bersama saya. Kita lihat lagi. Haleluya. Haleluya. Buka bersama saya. Markus 5. Haleluya. Markus 5. Markus 5 ayatnya ke-35 dan 36. Haleluya. Saudara belum ngantuk kan, saudara? Belum capek kan, saudara? Ya. Gak apa-apa kalau saudara ngantuk dan capek, gak apa-apa. Saya kan terus juga, gak apa-apa. Saudara tenang aja, gak apa-apa, saudara. Pakai pikiran Kristus, pokoknya firman mesti tabur. Amin, saudara. Saudara dengar sayap-sayap, gak apa-apa. Pokoknya firman tabur dan firman tidak akan gagal. Amin, saudara. Amin, saudara. Firman yang tabur tidak akan gagal. Gak apa-apa, saudara. Gak apa-apa, betul. Tapi ya jangan tidur lah, saudara. Haleluya. Markus, saudara Tuhan. Ya. Markus 5 yang kita buka. Lihat nih, ini caranya Yesus lagi. Bagaimana memakai pikiran Kristus. Haleluya. Markus 5 ayat 35 dan 6. Oke. Ini ceritanya ya saudaraku, ya. Yesus sedang menuju ke rumah seorang namanya Yairus, saudara. Anaknya udah mati, saudara. Ya, anaknya udah mati. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke berapa namanya? 35 ya, ke 35 waktu itu Yesus sudah pergi ke rumah Yairus. Kemudian di tengah jalan dia ada seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun ya kan, pegang jubahnya Yesus dan baik-baiknya, pegang jubahnya Yesus, kemudian sembuh ya. Jadi Yesus masih, siapa ya? Aku merasa ada kuasa keluar daripadaku gitu ya. Aku merasa ada kuasa yang